Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu dosen manajemen strategi kami, yaitu Ibu Dr. Susriyanti SENM CLNA, dan perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri dari Sima Permatasari, dan rekan-rekan pemateri saya lainnya yaitu Alivia Aura Syafira, Dendra Ashifa, Muhammad Bintang Ramadan, Rizko Dava Ramli, dan Jordan Gantino. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai matriks BCG. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih matriks BCG. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian matriks BCG ini, kepanjangan dari matriks BCG adalah Boston Consulting Group. Nah, yang bisa disingkat dengan BCG. Nah, matriks BCG ini membantu dalam pengambilan keputusan dan investasi yang membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasarnya serta menghasilkan 4 komponen kuadran. Nah, matriks BCG ini dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970. Nah, kegunaan dari matriks BCG ini digunakan untuk menganalisis produk dalam portofolio bisnis sesuai dengan pertumbuhan dan pangsa pasar relatifnya. Analisis ini sebenarnya membantu perusahaan dalam memutuskan entitas mana dalam portofolio bisnis perusahaan yang mana benar-benar menguntungkan, yang tidak berguna, mana yang harus dikonsentrasikan, dan mana yang memberi kita keunggulan kompetitor atas yang lain. Jadi, matriks ini membantu kita untuk memilah dan memisahkan hal-hal tersebut. Nah, keunggulan dari matriks BCG ini yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dimengerti, membantu dalam menyaring peluang yang terbuka dan membantu memikirkan tentang bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sumber daya kas perusahaan dapat digunakan sebaik mungkin untuk memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Dan juga menghasilkan kerangka kerja untuk mengalokasikan sumber daya di antara produk yang berbeda dan memungkinkan untuk membandingkan portofolio produk secara sekilas. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Aura Syafira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kekurangan matriks BCG. Kekurangannya ini ada 6. Yang pertama yaitu BCG matrix hanya menggunakan 2 dimensi, pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Ini bukan satu-satunya indikator profitabilitas daya tarik atau kesuksesan. Yang kedua yaitu matriks ini mengabaikan efek sinergi antar merek. Yang ketiga, bisnis dengan pangsa pasar rendah juga bisa menguntungkan. Yang keempat yaitu pangsa pasar yang tinggi tidak selalu menghasilkan keuntungan yang tinggi, karena ada juga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Yang kelima, kadang-kadang kuadran DOC dapat membantu bisnis atau produk lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang keenam yaitu modal tersebut mengabaikan pesaing yang memiliki pangsa pasar yang tumbuh cepat. Klasifikasi kuadran matriks BCG. Yang pertama ada STAR, yang kedua cash cow, yang ketiga DOC, yang keempat question matrix. Yang pertama yaitu STAR. Lini produk STAR adalah pemimpin dalam kategori kuadran matriks BCG. Produk ini memiliki pangsa pasar yang signifikan, karenanya mereka membawa sebagian besar uang tunai ke bisnis. Dan potensi pertumbuhan tinggi yang dapat digunakan untuk meningkatkan arus kas lebih lanjut. Seiring waktu, ketika pasar jatuh tempo, produk STAR ini menjadi cash cow yang memegang pangsa pasar besar di pasar besar dengan pertumbuhan rendah. Lini produk cash cow bisa digunakan untuk mendanai produk inovatif lainnya untuk mengembangkan bintang baru, cash cow, dan selanjutnya cash cow. Pada kuadran ini, biasanya dialami oleh produk lama yang pengembangannya sudah maksimal. Hanya saja penjualannya yang besar dan menghasilkan banyak cash cow. Produk seperti ini memerlukan strategi harvest, yaitu dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu dikembangkan. Jadi, produk pada kuadran ini sebagian sumber uang, tetapi pastikan juga jangan sampai produk pada kuadran ini kualitasnya menurun dan tidak pada kuadran lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Selanjutnya yaitu DOC. DOC adalah lini produk yang memiliki pangsa pasar yang rendah dan beroperasi di pasar dengan tingkat pertumbuhan yang rendah juga. Mereka juga tidak menghasilkan uang dan juga tidak membutuhkan pendanaan yang besar. Secara umum, mereka tidak layak diinvestasikan karena mereka menghasilkan pengembalian tunai yang rendah atau negatif dan memerlukan sejumlah besar uang untuk mendukungnya. Karena pangsa pasar yang rendah, produk ini menghadapi kerugian biaya. Selanjutnya yaitu question marks. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru yang dikeluarkan karena market interest-nya tinggi tapi penjualannya masih sedikit. Kuadran ini mempunyai peluang menuju kuadran start jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang sesuai dengan kuadran ini adalah build, yaitu terus mengembangkan produk ini sampai mencapai kuadran start dan cash cow. Matriks BCG jurnalnya ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu matriks BCG. Analisis matriks BCG atau Boston Consulting Group dalam strategi mempertahankan pangsa pasar pada smartphone merek Samsung. Studi kasus pada PT Samsung Electronics Indonesia tahun 2019. Analysis of the BCG atau Boston Consulting Group matrix in the strategy of defending market share on Samsung brand smartphone. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binta Ramadan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang matriks BCG atau BCG. Matriks BCG ini akan digunakan untuk mengetahui posisi PT Samsung Electronics Indonesia ini dari pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar perusahaan tersebut. Jika sudah diketahui posisinya, maka akan dapat ditentukan strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan pangsa pasar oleh perusahaan. Berikut ini adalah daftar laporan penjualan PT Samsung Electronics Indonesia tahun 2019 yang dapat dilihat setelah slide ini. Setelah diketahui pada laporan penjualan, PT Samsung Electronics Indonesia ini berada di puncak atas, yaitu pada tahun 2018, yaitu memiliki sekitar 71,5 dan 1 jutaan, satuan jutaan, dan pada tahun 2019 yaitu sekitar 76,6 dalam satuan jutaan. Melalui data tersebut, kita dapat memperoleh hasil pertumbuhan pasar penjualan smartphone PT Samsung Electronics Indonesia dengan rumus sigma penjualan tahun sekarang dikurang sigma penjualan tahun lalu dikali dengan 100%, lalu dibagi dengan sigma penjualan tahun lalu. Dengan hasil sebagai berikut. Pertumbuhan penjualan sama dengan 76.600.000 dikurang dengan 71.500.000, lalu dikalikan dengan 100% dibagi dengan 71.500.000. Lalu hasilnya persentasenya yaitu 7,13%. 76,6 ini didapatkan dari laporan penjualan tadi. Lalu, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan matriks BCG ini, maka dapat diketahui tingkat pertumbuhan pasar penjualan smartphone PT Samsung Electronics Indonesia ini memiliki sebesar 7,13%. Yang berarti bahwa PT Samsung Electronics Indonesia ini memiliki pertumbuhan pasar yang sedang. Sekian, hanya itu saja materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko Dafar Ramli. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks BCG. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari pangsa pasar smartphone Samsung dengan menggunakan data penjualan tahun terakhir dibandingkan terhadap pesaing Samsung, yaitu penjualan Huawei pada tahun terakhir. Huawei diperhitungkan sebagai pesaing potensial karena dari data di atas pada tahun 2018 dan 2019
Huawei menjadi produsen smartphone dengan penjualan tertinggi kedua di bawah PT Samsung Electronics Indonesia, dan pada tahun 2019 menguasai pangsa pasar smartphone sebesar 15,8%. Selanjutnya perhitungan mengenai matriks BCG. Berikut perhitungan matrik BCG untuk mengetahui pangsa pasar relatif atau relatif market share jumlah penjualan smartphone PT Samsung Electronics Indonesia tahun 2018 dan tahun 2019. Yang pertama, diketahui pangsa pasar 2018 atau X1 dengan rumus sigma penjualan Samsung 2018 dibagi sigma penjualan Huawei 2018. Pangsa pasar 2018 atau X1 71,5 juta dibagi 54,2 juta dan didapatkan hasil 1,31 kali. 2019 X2 sama dengan 76 juta 600 dibagi 56 juta 700 dan didapat hasil 1,35 kali. Berikutnya matriks BCG, yaitu berdasarkan perhitungan matrik BCG untuk mengetahui pangsa pasar relatif atau relatif market share, maka telah diketahui bahwa pangsa pasar relatif Samsung tahun 2018 sebesar 1,31 kali lebih besar dibanding 1, dan pada tahun 2019 sebesar 1,35 kali atau besar dari 1, yang artinya menunjukkan bahwa PT Samsung Electronics Indonesia memiliki pangsa pasar lebih besar dibandingkan dengan Huawei karena nilai pangsa pasar relatif lebih besar dari 1. PT Samsung Electronics Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1,31 menjadi 1,35 pada tahun 2019. Dengan kata lain, mengalami kenaikan sebesar 0,4. Selanjutnya, setelah mengetahui perhitungan tingkat pertumbuhan pasar pada PT Samsung Electronics Indonesia yang telah diperoleh hasil sebesar 7,13%, hal ini menandakan bahwa tingkat pertumbuhan PT Samsung Electronics Indonesia masuk dalam kategori sedang. Sedangkan dari perhitungan pangsa pasar relatif pada tahun 2018 didapat hasil sebesar 1,31 kali, dan pada tahun 2019 didapat hasil sebesar 1,35 kali. Dan berikut ini adalah matriks BCG PT Samsung Electronics Indonesia. Berikut ini adalah hasil matriks BCG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jorgantino. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dibacakan teman saya sebelumnya. Berdasarkan dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa PT Samsung Electronics Indonesia tahun 2019 berada pada posisi cash cow atau CP perah, yang pertumbuhan penjualannya masuk tingkat sedang dan pangsa pasar relatif market share relatif yang tinggi karena nilainya lebih dari 1. Arti posisi perusahaan berada pada tingkatan cash cow adalah perusahaan menghasilkan kas yang melebihi kebutuhan dan sering diperah. Pada posisi ini, sesuai dengan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya, sebaiknya perusahaan harus mampu mengelola dana untuk mempertahankan posisi kuat dan posisi tertingginya selama mungkin dari pesaing. Pengembangan produk dengan menggunakan strategi intensif juga dapat diterapkan dengan cara mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa saat ini atau pengembangan produk jasa baru. Metrik BCG pada PT Samsung Electronics Indonesia ini digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan Samsung pada tahun 2019 di antara perusahaan pesaing dengan melalui tingkat pertumbuhan dan pangsa pasarnya dengan cara diuji atau diperhitungkan. Dari hasil perhitungan matriks BCG tersebut, PT Samsung Electronics Indonesia pada tahun 2019 memiliki tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 7,13%. dan pangsa pasar relatif sebanyak 1,31 kali di tahun 2018 dan sebanyak 1,35 kali di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Samsung berada pada pertumbuhan pasar yang sedang dan pangsa pasar relatif yang tinggi karena nilainya. Metrik BCG Samsung Electronics Indonesia berada pada posisi Kaskon CP Perah yang mengindikasikan PT Samsung Indonesia memiliki kas yang melebihi kebutuhannya. Baiklah, terima kasih.